Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Pemade. Mudah-mudahan Pemade jumpa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, Pemade ingin menyiapkan soal-soal gerak melingkar sesuai indikator, meliputi menjelaskan karakteristik benda yang berbidang datar, khususnya gerak melingkar, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak melingkar. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Minimum adik-adik ingat rumus yang di sebelah tengah, serta hubungan roda-roda kalau dia sepusat. Kecepatan sudutnya sama, kalau dua roda dihubungkan dengan tali atau bersinggungan, kecepatan linearnya sama. Materi ini disajikan untuk menampilkan jenis-jenis soal, tipe-tipe soal yang biasanya keluar untuk memudahkan adik-adik mempersiapkan diri dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak soal-soal berikut. Mari adik-adik kita simak soal berikut. Masih dalam ruang lingkup indikator melingkar. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 5 meter. Jika dalam 1,5 menit benda itu melakukan 7 kali putaran, besar kecepatan linear benda tersebut adalah berarti yang ada R 5 meter, periodenya 90/27 sama dengan 10 per 3 sekon, ditanyakan pi-nya berapa. Ingat pi sama dengan omega kali R atau 2pi R per T, masukkan angkanya 2pi kali meter per 10 per 3, hasilnya 3pi meter per sekon. Ganti pi-nya 3,14, baris terakhir pi sama dengan 3 kali 3,14, hasilnya 9,42 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tersulit. Mari kita simak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan, melihat tipe soal yang lain masih dalam ruang lingkup indikator. Sebuah benda yang masanya 10 kg diikat dengan tali kemudian diputar sehingga membentuk lingkaran horizontal bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika jari lingkaran 0,5 meter, maka satu frekuensi putarannya 4 per pi s, 2 percepatan seri putarnya 32 meter per sekon kuadrat, besar dengan tali 320 Newton, periodenya pi per 4 sekon. Data yang ada, lihat kanan bawah jawab, M 10 kg, pi 4 meter per sekon, R 0,5. Ingat, dari data yang diketahui, pi sama dengan 2 pi fr, sehingga F-nya pi per 2 pi r, sama dengan 4 per 2 kali pi 0,5, hasilnya 4 per pi hash. Jadi nomor 1 benar. Nomor 2, percepatan sentripetal, AS sama dengan pi kuadrat per r, sama dengan 4 meter per sekon kuadrat per 0,5 meter, hasilnya 32 meter per sekon kuadrat. Jadi nomor 2 juga benar. Nomor 3, tegangan tali sama dengan garis sentripetal, garis kedua di bawah, M kali AS sama dengan 10 kg kali 32, hasilnya 320 Newton, juga benar. Terakhir, karena frekuensinya 4 per pi, maka periodenya yang bawah pi per 4 juga benar. Jadi pilihannya adalah nomor A, 1, 2, 3, dan 4 benar. Jadi begitu adik-adik, kalau soal bertingkat, rumus harus menguasai. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan soal lain lagi sesuai indikator. Sebuah benda mulai mendiam, kemudian melakukan gerak melingkar beraturan dengan depan sudut 240 rpm. Jika jari-jari lingkaran 10 cm dan benda telah menempuh waktu 4 sekon, maka nilai kisaran yang benar adalah, kalau ada tipe soal seperti ini pilihannya, maka kita mencoba mencari semua besaran-besaran yang ditanyakan. Sehingga ini mana yang sesuai baru kita pilih. Jawab yang kiri bawah, F sama dengan 240 rpm, jadikan 240 per 60 sama dengan 4 putaran per sekon sama dengan 4S. Omega yang kanan atas, 240 per 60 kali 2 pi radian per sekon, hasilnya 8 pi radian per sekon. R 10 cm sama dengan 0,1 meter, T 4 sekon. Lihat baris ketiga, kecepatan linear pi sama dengan omega kali R sama dengan 8 pi radian per sekon kali 0,1 meter, hasilnya 0,8 pi meter per sekon. Ada yang ditembus, L sama dengan pi kali T sama dengan 0,8 pi kali 4 sama dengan 3,2 pi meter. Kecepatan sentripetal baris kedua, S sama dengan pi kuadrat per R sama dengan 0,8 pi kuadrat per 0,1, hasilnya 6,4 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Periode, balikan dari frekuensi sama dengan 1/4 sekon sama dengan 0,25 sekon. Jadi dari yang diperoleh, maka yang sesuai jawabannya adalah nomor B. Jadi begitu adik-adik, mari kita simak soal tipe yang lain lagi.
Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi sesuai indikator. Sebuah roda bergerak melingkar mula-mula membuat 120 rpm, kemudian dipercepat sehingga membuat 600 rpm dalam waktu 10 sekon. Jari-jari roda 40 cm, besar kecepatan sudut, dan banyak putaran yang dibuat adalah data yang ada diketahui. Omega 0-nya 120 rpm sama dengan 2 putaran per sekon. Omega-nya 100 rpm sama dengan 10 putaran per sekon, T-nya 10 sekon. R 40 cm, 0,4 meter, apa berapa, tidak berapa. Ingat, dari rumus alfa sama dengan omega min omega 0 per T. Sesuai angkanya? 10 putaran per sekon kurang 2 putaran per sekon per 10 hasilnya 0,8 putaran per sekon kuadrat. Jadikan radian, 0,8 putaran per sekon kuadrat kali 2 pi radian per putaran sama dengan 1,6 pi radian per sekon kuadrat. Theta kemudian omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat karena dipercepat sama dengan baris terakhir 2 putaran per sekon per 10 plus setengah kali 0,8 putaran kali 10 kuadrat hasilnya adalah 20 putaran tambah 40 putaran sama dengan 60 putaran. Jadi yang sesuai adalah nomor A. Jadi begitu adik-adik, biar sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi sesuai indikator gambar di samping. Ini memperlihatkan hubungan roda A, B, dan C. Jari-jari roda A sama dengan jari roda B sebesar 40 cm, sedangkan jari-jari roda C sama dengan 20 cm. Bila roda A diputar dengan laju konstan 10 meter per sekon, maka kecepatan linear roda B adalah, dari yang ada, jawab RA sama dengan B 40 cm sama dengan 0,4 meter, RC 20 cm sama dengan 0,2 meter, PA sama dengan 10 meter per sekon, ditanyakan PB-nya berapa. Ingat, untuk roda B dan C itu kecepatan sudut sama, omega B sama dengan omega C. Kemudian A dan B itulah kecepatan linear yang sama. Lihat baris kedua, PA sama dengan PC sama dengan 10 meter per sekon sama dengan omega C kali 0,2 meter, maka omega C-nya 10 per 0,2 sama dengan 50 radian per sekon. PB sama dengan garis terakhir, kecepatan linear roda B, omega B kali RB, karena omega B sama dengan omega C, maka PB sama dengan 50 radian per sekon kali 0,4 meter, hasilnya 20 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik. Ingat hubungan roda-roda, kalau sebesar kecepatan sama, kali hubungan dengan dali atau bersinggungan, kecepatan linearnya sama. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan soal tipe lain lagi. Dua buah roda bergigi terhubung seperti pada gambar bawah. Roda A memiliki 12 gigi dan roda B memiliki 24 gigi. Jika roda B berputar dengan kecepatan sudut 190 rpm, kecepatan sudut roda A adalah, jawab yang di bawah hubungan roda-roda kalau bersinggungan kecepatan linear sama, atau omega A per omega B sama dengan RB per RA sama dengan NB per NA, di mana N itu adalah banyak gigi. Omega A per 190 sama dengan 24 per 12. Omega A sama dengan 2 kali 180 rpm sama dengan 360 per 60 kali 6,28 radian per sekon sama dengan 37,68 radian per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan soal tipe yang lain lagi sesuai indikator. Sebuah benda bergerak melingkar dengan membuat 720 putaran tiap menit. Kemudian diperlambat 3,14 radian per sekon kuadrat. Tentukan setelah berapa detik benda berhenti dan berapa sudut yang ditempuh sampai berhenti. Jadi ada kata kunci berhenti. Jadi dari situ yaitu P-nya 0. Jawab yang di bawah, omega 0 720 putaran per 60 sama dengan 12 putaran per sekon kali 2 pi radian per putaran sama dengan 75,36 radian per sekon untuk satuan radian per sekon. Kemudian alfa min 3,14 radian per sekon kuadrat karena diperlambat. Omega sama dengan 0 karena berhenti. Ingat, di bawah T sama dengan omega min omega 0 per alfa sama dengan 0 min 75,36 radian per sekon per min 3,14 radian per sekon kuadrat, hasilnya 24 sekon. Theta sama dengan omega kuadrat min omega 0 kuadrat per 2 alfa sama dengan 0 kuadrat min 75,36 kuadrat per min 2 kali 3,14. Hasilnya 4,32 radian. Jadi yang benar adalah nomor B. Jadi begitu adik-adik, lihat kata kuncinya yaitu berhenti. Jadi P-nya 0. Di situ cari variabel yang belum diketahui.
Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain. Dua roda A dan B sepusat, jari-jari roda B 2 kali jari-jari roda A. Bila sistem roda berputar, maka satu frekuensi sudut roda A sama dengan roda B, dua kecepatan sudut roda A sama dengan roda B, tiga kecepatan linear roda B 2 kali kecepatan linear roda A. Pernyataan yang benar, dari jika RB 2RA, maka ingat kalau dia sepusat kecepatan sudut sama, omega A sama dengan omega B. Jadi nomor 2 benar. Dari omega ini bisa turunkan bahwa frekuensi roda A sama dengan frekuensi roda B. A sama dengan B. Nomor 1 benar. Lihat yang kanan bawah, perbandingan kecepatan linear PA per PB sama dengan omega RA per omega kali RB. Coret omeganya karena sama dengan RA per 2 kali RA. RA coret, jadi 1 per 2. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan soal yang terakhir. Diketahui hubungan roda-roda seperti gambar di bawah. Jari-jari roda C 20 cm, roda A 40 cm, dan roda B 30 cm. Bila roda C berkecepatan linearnya 4 meter per sekon, berapa kecepatan sudut roda B? Jadi jawab RC 20 cm 0,2 meter, RA 40 cm 0,4 meter, RB 30 cm 0,3 meter, IC sama dengan 4 meter per sekon. Tanyakan omega B. Dari gambar, ingat kalau sepusat A dan C itu omega A sama dengan omega C. Sehingga omega C sama dengan VC per RC sama dengan 4 meter per sekon per 0,2, AC 20 radian per sekon. Kemudian A dan B. Kecepatan linear sama, PA sama dengan PB sama dengan omega A kali RA sama dengan 20 radian per sekon kali 0,4 AC 0,8 meter per sekon. Ingat, omega B sama dengan PB per RB sama dengan 8 meter per sekon per 0,3 meter sama dengan 6,2 radian per sekon. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Inilah yang saya berikan jenis-jenis soal, tipe-tipe soal yang sering keluar untuk gerak melingkar, untuk memudahkan adik-adik mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian tengah semester, akhir semester. Jangan lupa like, komen, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi-materi